tidak dibatasi. Oke, kita aktif dulu ya. Kita Tania, Sheila, Inolia, saya. Kurnia Sari, saya. Laila, Rita, Hadir. Maisaro, Hadir. Nabila, Hadir. Maura. Ya. Nah, untuk pengertian persamaan dasar akuntansi itu suatu persamaan yang menunjukkan jumlah harta kekayaan aktiva atau aset suatu perusahaan yang selalu sama dengan penjumlahan dari utang dan modal aktiva perusahaan tersebut. Ini untuk penggunaannya untuk menggambarkan bahwa sebuah transaksi mempunyai pengaruh sedikitnya di dua golongan rekening atau untuk mengetahui perubahan unsur atau posisi keuangan perusahaan. Nah, ini untuk bentuk persamaan dasar akuntansi dari belakang kelihatan nggak? Kalau bagiannya seperti itu, kita sama dengan utang terus juga, itu sama dengan aktiva, utang modal itu aktiva. Ini sendiri. Nanti untuk penjelasannya, tinggal aja. Ada itu merupakan keseluruhan sumber daya ekonomi yang dimiliki perusahaan. Kalau utang merupakan harta yang didapat dari pinjaman terhadap pihak lain dan menjadi kewajiban bagi perusahaan untuk mengembalikannya. Kalau yang modal itu hak kepemilikan perusahaan atau pemegang saham atas harta yang dimiliki perusahaan. Nah, untuk unsur-unsur persamaan dasar akuntansi itu ada 6. Yang pertama harta atau aktiva, utang atau kewajiban, modal atau ekuitas, pendapatan, beban dan nilai. Kalau digambar seperti ini. Untuk yang pertama harta atau aktiva itu kontennya semua kekayaan yang dimiliki suatu perusahaan baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang dapat dinilai dengan uang dan digunakan dalam operasi perusahaan. Harta itu terdiri dari 4, harta lancar, investasi jangka panjang, harta tetap berwujud dan harta tetap tak berwujud. Nah, untuk harta lancar, semua harta yang diharapkan dapat dicairkan atau dikuangkan tidak lebih dari 1 tahun atau siklus atau 1 siklus akuntansi. Nah, harta lancar ini terdiri dari beberapa. Untuk yang pertama kas. Kas itu semua harta yang tersedia dalam kas perusahaan maupun yang disimpan di bank dan dapat diambil setiap saat. Untuk yang kedua surat berharga untuk kepemilikan saham atau obligasi perusahaan lain yang bersifat sementara. Langsung waktu bisa dapat dijual kembali. Kalau piutang dagang itu tagihan perusahaan kepada pihak lain atau debitur yang terjadi karena melakukan transaksi penjualan secara kredit. Yang piutang wesel itu surat perintah membayar kepada seseorang atau badan untuk membayar sejumlah uang pada tanggal yang telah ditentukan pada orang yang namanya darurat. Yang selanjutnya piutang pendapat atau pendapatan yang harus diterima, yaitu pendapatan yang telah menjadi hak perusahaan tetapi belum diterima pembayarannya. Dan satunya ada persekat beban itu kepemilikan saham atau obligasi perusahaan lain yang bersifat sementara. Ada perlengkapan, yaitu seluruh perlengkapan yang dipakai demi kelancaran usaha yang sifatnya habis dipakai. Yang terakhir persediaan barang dagang, yaitu barang yang dibeli dengan tujuan dijual kembali dengan harapan mendapatkan laba. Untuk yang kedua itu ada investasi jangka panjang. Itu penanaman modal pada perusahaan lain dalam jangka waktu yang panjang. Selain itu memperoleh laba. Investasi ini juga untuk mengontrol perusahaan tersebut. Untuk yang ketiga, harta tetap berwujud. Itu kekayaan yang dimiliki perusahaan yang pemakainya atau umur ekonomisnya lebih dari 1 tahun. Contohnya itu ada tanah, gedung, bangunan, mesin, peralatan toko, dan sebagainya. Untuk yang keempat ada harta tetap tak berwujud, yaitu harta istimewa yang dimiliki perusahaan dan mempunyai 1 nilai namun tidak mempunyai bentuk fisik. Contohnya itu ada tanah, gedung, bangunan, mesin, peralatan toko, dan sebagainya. Untuk yang keempat ada harta tetap tak berwujud, yaitu harta istimewa yang dimiliki perusahaan dan mempunyai nilai namun tidak mempunyai bentuk fisik. Contohnya itu ada tanah, gedung, bangunan, mesin, peralatan toko, dan sebagainya. Untuk yang kelima ada harta tetap tak berwujud, yaitu harta istimewa yang dimiliki perusahaan dan mempunyai nilai namun tidak mempunyai bentuk fisik.
Harta berwujud itu, harta tidak berwujud itu antara lain tiga hilang. Yang pertama mobil, hak paten, hak cipta, barang aku, hak sewa, dan franchise. Kalau yang goodwill itu nilai lebih yang dimiliki suatu perusahaan karena keistimewaannya tertentu. Kalau hak paten, hak tunggal yang diberikan pemerintah kepada seseorang. Hak cipta, hak tunggal yang diberikan pemerintah kepada seseorang atau badan karena hasilnya seni. Yang merek aku, hak yang diberikan pemerintah kepada suatu badan untuk menggunakan nama atau lambang perusahaannya tersendiri. Hak sewa itu hak untuk menggunakan harta tetapi pihak lain dan jangka waktu yang panjang sesuai dengan kesepakatannya. Kalau yang franchise itu hak istimewa yang diterima oleh seseorang. Yang selanjutnya itu ada utang atau kewajiban. Yang mana perhatiannya itu kalau bisa membayar kepada pihak lain yang disebabkan adanya transaksi pembelian barang atau jasa secara kredit. Dan berdasarkan jangka waktu pelunasan, utang itu dikelompokkan menjadi tiga: utang lancar, utang jangka panjang, dan utang lain-lain. Yang utang lancar itu utang yang harus dilunasi dalam waktu tidak lebih dari 1 tahun. Terus utang lancar itu atau orang yang terdiri dari 4 ini. Siapa yang mau membacakan? Abi? tertulis untuk pada pihak lain tentang pendapatan atau pendapatan yang diterima ketika adalah pendapatan yang belum menjadi hak tapi uangnya telah diterima tentang utang atau bukan utang atau bukan yang masih bayar ada utang karena perusahaan sedang mendapatkan karena itu utang belum membayar. Ini untuk utang jangka panjang.
backgroundnya itu pengertiannya. Oke, aduh. Lanjut ke rumusnya. Saatnya istirahat. Harta sama dengan utang plus modal. It's time to have a break. Pada harta minus utang, utang sama dengan harta minus modal. Untuk persamaan akuntansi pengertiannya seperti ini. Untuk fungsi persamaan dasar akuntansi berguna untuk mengetahui perubahan kekayaan dalam perusahaan setiap terjadi transaksi. Yang selanjutnya itu ada analisis pengaruh transaksi persamaan dasar akuntansi. Itu ada 4. Yang pertama itu setiap transaksi dapat mempengaruhi harta. Yang kedua, setiap transaksi dapat mempengaruhi harta dan utang dalam jumlah yang sama. Yang ketiga, setiap transaksi dapat mempengaruhi harta dan modal dalam jumlah yang sama. Yang terakhir, setiap transaksi dapat mempengaruhi harta dengan perubahan utang dan modal dalam jumlah yang sama. Digitalnya banyak seperti ini. Dikarenakan tadi kalian sudah mendengarkan ibu menjelaskan tentang persamaan dasar akuntansi, dan sekarang ada lembar kerja strategi LKPD 4, silakan dikerjakan. Kalau ada yang ingin menanyakan, silakan. Nah, ini kelompok 4 orang aja. Di buku 1 orang, ini 1 aja. Oke, dikarenakan pembelajaran hari ini sudah selesai tentang persamaan dasar akuntansi, adakah yang mau menyimpulkan tentang materi hari ini? Yang lain yang mau menyimpulkan? Oke, karena nggak ada kesimpulannya kurang lebih seperti itu. Untuk materi yang selanjutnya kita akan belajar transaksi bisnis entitas.